Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai membahas babul madhi wa ghairihi, bab madhi dan selainnya, kita masuk kepada bab baru, yaitu babul ghusli minal janabah, bab mandi dikarenakan janabah. Al-ghuslu dibaca al-ghuslu dengan mendomahkan ghain, ya, adalah isim dari al-ightisal, nama untuk ightisal. Ightisal itu sama dengan al-ghuslu. Ightisal itu mandi, al-ghuslu itu kadang juga mencuci. Al-ightisal adalah alladzi huwa ta'mimul badani bil ma'i, yaitu meratakan badan dengan air, meratakan air ke badan. Asal nama janabah artinya adalah al-bu'du. Al-bu'du itu adalah jauh. Dikatakan janabah mandi, dia katakan junub itu adalah janabah, yaitu bermakna jauh, karena bagi orang yang berjima atau keluar air mani, maka dia itu januba, jauh. Karena apa? Karena air itu menjauh dari tempatnya, menjauh dari tempatnya, keluar. Yang dibahas di sini, di bab ini, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi dan penjelasan sebab-sebab mandi serta adab-adab di dalam mandi dan hal-hal yang lainnya. Dan mandi ini, al-ghuslu ini, termasuk dari toharoh yang disyariatkan untuk sholat. Dan mandi ini, al-ghuslu ini, termasuk dari an-nadhafah, termasuk dari kebersihan yang disenangi. Bila seseorang itu sedang penat, bila seseorang itu sedang gerah, maka yang diinginkan adalah mandi. Setelah mandi maka kembali lagi segar. Ini adalah merupakan toharoh yang sempurna. Surat Al-Maidah ayat 6 mengatakan, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, dikatakan junub, fatahharu, maka bersucilah. Maka bersucilah di sini adalah perintah untuk mandi. Banyak faidah-faidah dari mandi itu bersifat faidah kesehatan maupun faidah
berkaitan dengan hati. Di antara faedahnya, karena orang yang berjima ketika dia mengeluarkan nutfah, air mani dari tubuhnya, yang itu adalah merupakan sulbi, ya, sari-sari dari badannya, silalah, ya, maka setelahnya itu akan, setelah keluarnya tersebut akan mengakibatkan kecapaian, lelah, ya, dan juga muncul kemalasan, malas, ngantuk setelah berjima, setelah keluar air mani, ya, dan juga otak juga tidak terlalu ada sesuatu gitu, dan juga peredaran darah, ya, tidak terlalu menyalur dengan cepat setelah setelah berjima. Dan di antara rahmat dan hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha khabir, dia mensyariatkan mandi al-ghuslu ini, ya, setelah berada tubuh dalam kondisi demikian tadi, yang dengan mandi ini mengembalikan tubuh kita kepada kekuatannya, kembalikan tubuh ini kepada semangatnya, hati ini kepada semangat, ya, kepada kerajinannya. Ini diantara hikmah. Maka berapa banyak dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di sana pasti ada hikmahnya dan ada rahasia-rahasia di balik itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk memahami dari hikmah dan rahasia pensyariatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita lebih mengimani lagi kepada syariat-syariat Allah ini. Kita masuk kepada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinati wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu summa ji'tu faqala ayna kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu juruban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Hadis diterima dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya di sebagian jalan-jalan Madinah, sedangkan Abu Hurairah dalam keadaan junub. Qala, kata Abu Hurairah, fan khonastu, maka aku fan khonastu minhu, maka aku apa di sana melipir, ya, betul, ya, menghindar, melipir, jadi tidak mau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mendekat. Fadhahabtu, lantas aku pergi, kata Abu Hurairah, faghtasaltu, lantas aku mandi, summa ji'tu, kemudian barulah aku datang. Faqala, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aina kunta ya Abu Hurairah? Dari mana saja kamu tadi wahai Abu Hurairah? Qala, jawab Abu Hurairah, kuntu junuban, tadi itu aku dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka, aku tidak suka kalau duduk-duduk denganmu. Wa ana ala ghairi taharatin, sedangkan aku dalam keadaan tidak suci.
Faqala, maka jawab Rasul, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjusu, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Yang pertama adalah bolehnya seseorang menceritakan tentang dirinya pada sesuatu yang dia itu malu untuk mengungkapkannya. Contohnya, ini kuntu junuban, aku tadi dalam keadaan junub. Ya. Aku tadi dalam keadaan junub. Saya ulang lagi ya. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bolehnya seseorang menceritakan tentang dirinya pada sesuatu yang membuat malu darinya. Seperti ucapan tadi apa? Inni kuntu junuban. Sesungguhnya aku tadi dalam keadaan junub. Nyebutin junub ini adalah sesuatu yang malu. Malu enggak? Ya malu. Berarti ima dia itu mimpi basah. Ima dia itu habis menggauli istrinya. Kan seperti itu. Kan malu ngomongin seperti itu. Idza kana fi hadza maslahatun. Apabila di sana ada kemaslahatan. Kemaslahatannya apa tadi? Kemaslahatannya supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suudzon. Kok nggak mau mendekat? Ya disebutkanlah walaupun malu sebenarnya. Ya. Atau kemaslahatan yang lainnya, tatkala kita konsultasi menceritakan tentang diri kita, konsultasi masalah pribadi. Masalah pribadi ini rata-rata malu enggak? Privasi, betul enggak? Enggak sembarangan kita bicara. Tapi karena untuk mendapatkan hukum, untuk mengetahui hukumnya dari masalah ini, maka tentu saja disebutkan. Ya. Kalau ada maslahat disebutkan. Di perkara yang kita malu mengungkapkannya, namun di sana ada maslahat, maka dibolehkan. Yang kedua adalah bolehnya mengakhirkan orang yang junub boleh mengakhirkan mandi dari awal waktu wajibnya. Memang baiknya setelah junub istirahat sebentar karena tadi mengakibatkan lelah, capek, ya sebentar saja, kemudian langsung mandi, itu bagus. Namun juga boleh mengakhirkannya, menundanya dari waktu wajibnya. Ya. Yaitu kalau ada sesuatu yang kalau ada sesuatu kebutuhan, keperluan, ya, atau urusan-urusan yang lainnya sebelum bisa mandi, ya, sudah berjima, istirahat, ada pekerjaan, ada urusan-urusan dulu, yang urusan itu tidak perlu mandi, kan kebanyakan ya ada urusan-urusan yang nggak perlu mandi gitu. Tapi kalau mau ke kantor masa nggak mandi ya itu. Berarti urusan-urusan pekerjaan-pekerjaan di rumah yang tidak yang tidak ada berkaitan dengan orang. Setelah jima, ternyata ketika jima ada bocor genting, ngecelakan kerjima. Seperti itu kan, kelah dibereskan geusna gitu kan, seperti itu. Istirahat, ya istirahat, terekel naik dari itu bereskan segala macam. Ternyata di atas genting itu bukan hanya genting saja. Oh di sana itu, aduh, namanya juga
beres-beres rumah ya, nggak cukup itu. Oh sebelah sana juga lama gitu ya. Tapi kentah dekelohor eta beres-beres di para misalkan ya. Nah, itu kita mandi ya, kita mandi untuk sholat zuhur ya, karena ada urusan ya. Itu boleh, tidak mesti langsung ya. Tapi ada apa namanya, nanti hadis lagi, bolehkah, ini hadis keempat lah kira-kira, bolehkah aku tidur dalam keadaan junub? Tidak boleh, itu minimalnya wudu ya. Memang afdolnya walaupun malam-malam juga afdolnya mandi tiris. Kan ada air hangat, belum punya ditahir ya, seperti itu ya. Tapi minimalnya gimana? Wudu. Jadi setelah jima jangan langsung kerek nyegrek ke kacai acan ya. Jangan. Tapi wudu dulu baru tidur, minimalnya seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan beliau merasa kehilangan dengan mereka, ya, merasa kehilangan dengan mereka, dan ini adalah merupakan bentuk perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi ketika tadi, kok Abu Hurairah nggak bersama-sama duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehilangan Nabi itu, merasa kehilangan, ya. Dan dengan ditanyakan itu menunjukkan perhatian. Maka ini juga dikatakan boleh seorang guru syekh kepada murid-muridnya. Ya. Kita mengajar. Tidak ada si fulan di bangku sebelah sana, misalkan tidak ada, ya, maka ditanya kemana si fulan, atau ketika datang kemarin kemana, itu adalah bentuk perhatian, ya, bentuk perhatian. Di seorang ustadz, seorang penceramah, pemateri, biasanya di sebelah sini itu ada Pak Wendy misalkan, tapi gak ada di tempat ini biasanya, misalkan, atau di tempat ini biasanya si fulan. Kemudian ditanya, itu adalah bentuk perhatian, ya, dan mesti seperti itu. Ya. Begitupun juga terhadap sesama ikhwah, ya, gak kelihatan nih ngaji, di majelis ilmu, ditanyakan kemana si fulan, ini bentuk perhatian. Kalau nggak ada perhatian mah gimana? Peduli amat, mau datang mau enggak, ditanyakan. Jadi kalau kita juga ditanyakan, si fulan nanyain, ustadz nanyain ini apa, harus bahagia, berarti itu bentuk perhatian, ya, bentuk perhatian. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian terhadap para sahabat, dan juga memperhatikan keadaan, ya, memperhatikan keadaannya, ya. Bagaimana, apakah sakit, apakah dia sehat, apakah banyak urusan dan sebagainya, ya. Dari alasan tidak hadirnya, tidak bertemunya itu, ya, karena apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah yaitu melipir, tidak mau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan yang demikian itu ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, faidahnya yaitu dianjurkannya untuk isti'dzan. Isti'dzan itu adalah minta izin bagi pengikut kepada yang diikuti, bagi murid kepada gurunya, ya, bagi yang muda kepada yang tua, ya, dan lain sebagainya, apabila ingin berpisah dengannya.
kita lagi ngobrol, kadang-kadang kita juga ada urusan lain, tapi nggak enak kalau apa? Kalau memotongnya, baru juga mau bicara di tengah-tengah pembicaraan, belum seru-serunya berbicara misalkan, maaf ya, saya dipotong dulu, saya mau, enak enggak, maka kita bereskan dulu bicaranya, kemudian kita kita izin, aduh ayah punten pada melandai ya. Bukan merupakan tidak adab seseorang ya ngobrol bersama kita gitu ya, kemudian aleos gak datang lagi, kemana tadi teh, atau lagi berbicara kita kerpepeta gitu, malik kadi itu sakit ya, pas malik nih gimana seperti itu tidak adab ya, tidak adab. Isti'dzan ya, isti'dzan ya. Maka tadi dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, aina kunta, di mana tadi, kemana tadi itu, gitu. Karena Abu Hurairah tidak isti'dzan ya. Karena apa? Karena mau isti'dzan dekat juga gimana gitu, karena dia merasa gak enak gitu, jadi langsung melipir. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya mesti ya, kalau mau berpisah, mau meninggalkan itu harus isti'dzan ya, kita dengan isyarat ada ya gitu ya, atau apalah. Nah, ini adat kita itu udah sama, udah bagus. Adat semacam itu harus dipertahankan ya, sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan syariat. Itu yang keempat. Yang kelima, hadis ini menunjukkan pengagungan para sahabat dan pemuliaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abu Hurairah tidak suka duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, belum mandi. Ya. Nah, ini menunjukkan baiknya adab Abu Hurairah dan juga bagusnya akhlak beliau. Kalau mau bertemu dengan seseorang yang dianggap terhormat, tentu dalam keadaan juga yang bagus. Minimal cuci muka dan sebagainya ya. Berpakaian juga berpakaian yang lengkap gitu. Pakaian yang secara urf itu adalah bagus ya. Secara urf itu adalah sopan. Apa urf secara sopan? Ya pakai kemeja lah. Atau pakai kaos kutang gitu ya. Yang menemui tamu gitu ya. Atau kaos dalam saja ya, pakai celana kolor ya, seperti itu ya, yang selutut bisa, walaupun tidak apa namanya, tidak berbuka aurat, tapi secara urip ini gak sopan gitu ya. Jadi dalam menyambut, bertemu dengan orang itu, dengan apalagi orang itu adalah lebih kedudukannya daripada kita, apakah dia guru kita ataukah orang tua kita atau Pak RT kita misalkan ya, pokoknya kita harus seperti itu. Itu menunjukkan adab yang baik dan akhlak yang bagus. Yang keenam, dianjurkannya menghormati ahlul fadl, orang yang mempunyai keutamaan, kedudukan, dan orang-orang yang soleh, serta menghormati mereka dan bermusahabah dengan mereka, maksudnya akrab dengan mereka dalam penampilan yang baik ya,
dalam keadaan yang sempurna. Terkhusus orang-orang yang menduduki makomnya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kalangan para ulama. Para ulama itu kan warasatul anbiya, berarti menduduki mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang itu adalah merupakan pewaris para nabi, ya. Suka dekat dengannya, suka bermajlis dengannya, seperti itu. Tidak membiarkannya, tidak menjauhinya. Dan dekat pun dalam keadaan penampilan yang bagus. Yang ketujuh adalah bolehnya ta'ajub. Ta'ajub itu mengungkapkan kekagetan dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan subhanallah. Dan ini tidak dianggap su'ul adab, ya. Karena di sana ada kalimat at-tanzih, pembersihan, ya. Tidak. Karena seolah-olah maksud dari kata subhanallah itu adalah bentuk peringatan kepada orang yang ditakjubinya bukan ini, ya. Dikagetkannya, ada sesuatu yang mengagetkan, yang aneh gitulah. Takjub itu jangan takjub menakjubkan seolah apa sesuatu yang takjub, ya. Aneh lah cocoknya. Aneh dengan perbuatan yang menyelisihi tadi, dengan mengembalikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Nah, ini kan. Karena apa aneh dengan perilaku Abu Hurairah yang belum mandi junub, kemudian menjauh karena tidak najis, mau ini juga. Maka mengucapkan subhanallah. Berarti bukan sebagian orang ungkapkan astagfirullahaladzim. Jadi kalau istighfar, kalau ada yang menakjubkan itu kan gitu, ada yang aneh itu, ya, ada yang aneh, ada yang ini mengerjakan astagfirullah, ya. Anak juga nangis terus, anak agak astagfirullahaladzim. Ya kan seperti itu. Gak ada, ya. Ya, gak ada. Kalimat takjub itu imma subhanallah, imma Allahu akbar, ya. Masya Allah kan seperti itu. Tidak ada astagfirullah. Astagfirullah mama. Minta ampun atas dosa-dosa. Ya. Gitu. Merenang ngerasa dosa, gitu. Ya, ngerasa dosa. Kieu geuning pendidikan orang menjadi kieu budak teh. Kemudian yang ke-8, bahwasanya seorang alim apabila melihat pengikutnya melakukan suatu perkara yang menyelihi syara, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan, hendaklah seorang alim itu membimbingnya dan menjelaskan yang benar itu begini, walaupun tidak ditanya, dibimbing, ya, bukan dijelekkan, tapi dibimbing. Kemudian yang ke-9, hadis ini menunjukkan bolehnya bersentuhan dengan orang yang junub dan juga duduk-duduk dengan dia, ya. Boleh menyentuh orang yang junub, boleh. Duduk-duduk bersama mereka, ngobrol-ngobrol, boleh. Yang ke-10,
Sesungguhnya badan seorang mukmin itu tidak najis bagaimanapun keadaannya, mau dalam keadaan kotor, saudara kita kerja di Laden ngaduk gitu ya, nemok gitu dan sebagainya, lagi bekerja di sawah, tanur, macul apa gitu. Ataupun sebaliknya, di masjid ini kan bersih-bersih ya bersih-bersih pada mandi sebelumnya ya. Paling yang nggak mandi kelihatan kalau ngantuk, di sini ngantuk ya biasa tuh mandi gitu ya, itu aja contohnya ya, biasanya gitu. Kalau mandi mah seger ya. Ini tidak najis ya, dan kelihatannya juga sehat-sehat, bersih-bersih. Atau dalam baik tadi dalam keadaan kotor, bekerja lagi aktivitas pekerjaan kasar dan seperti itu juga tidak najis bagaimanapun keadaan. Ataupun karena dia telah berjima, dia janabah ya, dia junub, dia juga tidak najis ya, boleh salaman ya, asal tangannya bersih, nggak dicuci tangan ya gitu, tangan bekas meraba-raba ya, seperti itu ya. Karena mukmin itu adalah pada dasarnya suci, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkapkan dengan ungkapan yang menunjukkan bahwasanya mukmin itu tidak najis dengan janabah ya. Ini menunjukkan, memberi faidah hukum yang umum ya, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan khitabnya kepada Abu Hurairah ya. Walaupun ini khusus ke Abu Hurairah, tapi maksudnya adalah hukum ini bukan terbatas kepada mukhatab Abu Hurairah, tapi hukum untuk seluruhnya gitu. Kemudian yang ke-11, bahwasanya keringat orang yang junub juga suci karena badannya tidak najis dengan janabah. Begitupun apa-apa yang diambil susunya, gimana maksudnya ya, wanita yang junub lagi menyusu, sudah berhubungan dengan suaminya, kemudian ditetei oleh anaknya ya, tidak najis, pada belum mandi dalam keadaan junub ya, tetap ya tidak. Dan ini adalah istidlalnya Al-Bukhari sebagaimana telah berlalu. Kemudian yang ke-12, hadis ini merupakan pokok yang agung tentang sucinya seorang muslim, baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati. Adapun dalam keadaan hidup, maka itu adalah dengan ijma sepakat para ulama bahwasanya tidak najis ya, suci. Adapun dalam keadaan sudah meninggal, maka yang rajih dari ulama-ulama, dari pendapat para ulama, karena kalaulah dikatakan najis orang yang sudah meninggal, tidak bisa disucikan dengan mandi ya, tidak bisa disucikan dengan mandi. Sebagaimana hewan-hewan yang lain yang menjadi najis karena matinya. Dan sungguh telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bukan Rasul. Tapi diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah bahwasanya bersabda, al muslimu la yanjus hayyan au mayyitan. Muslim itu tidak najis baik hidup maupun matinya. Adapun orang kafir, maka para ulama ya ada yang bersandar kepada mafhumnya, mafhum mukhalafah dari innal muslima la yanjus, sesungguhnya muslim itu tidak najis, maka mafhum mukhalafahnya apa? Kafir itu najis. Maka mereka mengatakan kenajisan orang kafir. Ya. Dan bahwasanya tidak sah mengkiaskannya seperti orang muslim, dan juga tidak mensolatinya, dan juga dia tidak mempunyai kehormatan atau keharaman seperti keharamannya seorang muslim. Dan mereka mengatakan dengan menguatkan mafhum dari mafhum mukhalafah dari innal muslima la yanjus itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, dalam surat At-Taubah ayat 28. Dan ini adalah pendapat dalam madhab Malikiyah dan salah satu pendapat di kalangan Hanabilah, dan dipilih oleh Ibnu Hazm berdalil dengan ayat tadi. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya kafir dan muslim itu sama suci baik hidup maupun matinya, dan ini adalah yang rajih dalam madhab Syafi'iyah dan kaul yang kuat dalam madhab Malikiyah, dan ini juga adalah merupakan satu madhab dari Hanabilah. Ya. Dikarenakan kesamaan orang kafir dan orang muslim itu dari sisi kemanusiaannya, anak Adamnya, Adamiahnya juga dalam keadaan hidup. Dan mereka berdalil dengan keumuman ayat walaqad karramna bani Adama, dan sungguh kami telah muliakan bani Adam. Muslim bani Adam, bani Adam. Orang kafir bani Adam semua, dalam surat Al-Isra 70. Pendapat yang ketiga, bahwasanya sesungguhnya manusia apabila mati maka dia itu najis secara mutlak. Apakah baik dia itu muslim ataupun kafir, dan ini adalah pendapat Hanafiyah. Dan pendapat di setiap madhab di antara madhab yang tiga yang lain. Ya, salah satu madhab di antara pendapat yang imam yang tiga yang lain, mereka berdalil dengan kisah Az-Zanzi yang jatuh ke sumur Zam-Zam dan meninggal di sana, kemudian dinajiskan. Wal adhar, adapun yang jelas wallahu a'lam, bahwasanya anak Adam, manusia adalah suci baik dia itu muslim ataupun kafir, karena kuatnya dalil-dalil. Adapun mafhum mukhalafah dari innal muslima la yanjus, sesungguhnya muslim itu tidak najis, itu adalah bertentangan dengan yang lebih kuat daripadanya, yaitu ayat walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan bani Adam. Dan juga surat Al-Maidah ayat 5 mengatakan wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang ahli kitab adalah halal bagi kalian. Kalau makanannya halal, maka dianya juga tidak najis. Adapun lalu bagaimana ayat innamal musyrikuna najasun, ya sesungguhnya musyrik itu, orang-orang musyrik itu najis, maka hukum itu diikat dengan
maksudnya sifat kesyirikan, ya. Sifat kesyirikan. Karena dia orang musyrik, maka sifat kesyirikannya adalah najis. Jadi syirik adalah najis bersifat maknawi. Musyrik itu adalah najis secara maknawi. Sebagaimana iman adalah merupakan suci, sesuatu yang suci secara maknawi. Wallahu ta'ala a'lam. Maka bersalaman dengan orang kafir, maksudnya sesama jenis, boleh. Bersentuhan boleh, selama dia tidak mengandung najis yang kelihatan. Maksudnya kalau bersih, mandi dan sebagainya, maka tidak masalah. Adapun maksudnya najis itu najis i'tiqadi, maknawi, yaitu akidahnya itu najis. Selesai sudah hadis yang pertama dalam babul janabah, babul guslil janabah. Hadis yang kedua silahkan dibaca Abu siapa antum teh? Udah, yang silakan. Silakan. Wudu'ahu lis-salati. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa jika Rasulullah SAW hendak mandi janabah, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya, lantas berwudu seperti wudu untuk sholat. Beliau lantas mandi dan kemudian menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya, hingga manakala beliau merasa yakin bahwa beliau telah membasahi kulit kepalanya, beliau mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali, kemudian membasuh anggota tubuh yang lainnya. Bukhari dalam Al-Ghusl nomor 285, Nasai dalam Al-Ghusl, dan At-Tayammum nomor 417. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati ghassala yadayhi, apabila hendak mandi dari janabah, disebabkan janabah, beliau mencuci kedua tangannya. Wa tawaddaa wudu'ahu li shalah, dan beliau berwudu seperti wudunya mau salat, sempurna, wudu yang sempurna. Tsumma iktasala, kemudian beliau mandi. Tsumma yukhallalu biyadaihi sya'rahu, kemudian menyela-nyelai dengan tangannya sya'rahu, rambutnya, ke akar rambutnya, hingga apabila beliau menyangka bahwasanya sudah sampai ke kulit rambutnya, ya, maka mengguyurkan air 3 kali. Karena rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tebal, ya, tebal dan panjang, ya, sampai pundak. Diguyur supaya masuk. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian barulah mencuci seluruh badannya, maksudnya yang lainnya, badan sesisanya dari kepala tersebut. Kemudian yang ke-35-nya, dan ibunda kita Aisyah mengatakan, dulu aku mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, nagtarifu minhu jami'an, kami menciduknya bersama-sama. Faidah hadis ini yang pertama adalah disyariatkan mandi dikarenakan janabah dengan tata cara seperti tadi, karena mengikuti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencuci 2 telapak tangan dulu, kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian menyela-nyelai kepalanya, rambutnya dengan air.
sehingga sampai menyangka bahwasanya sudah kena, maka mengguyurkan airnya 3 kali, kemudian baru mencuci, mengguyur badannya yang lainnya, segitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu. Ya. Jadi kalau mengikuti apa yang dilakukan ini, maka antum mendapat sunnah ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tanpa seperti itu, langsung gejubur, ya hanya sah saja. Atau langsung loncat ke kolam renang, bres, udah airnya udah semuanya niat mandi, tapi ya bukan nawe mandi brus, udah memang sah begitu juga. Tapi tidak dapat pahala tidak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwasanya hadas akbar ini lebih keras daripada hadas asghar. Karena sungguhnya hadas akbar itu wajib mencuci seluruh badan hingga kepala. Karena jangan sampai salah disebut mandi ini. Karena di kita mandi itu walaupun tidak sampai kepala disebut mandi. Ya, mandi juga kan. Kalau sampai kepala disebutnya keramas. Ya. Ya kan gitu. Atau di kampung saya disebutnya mandi orai. Kan orai kalau ini kan kepalanya enggak, ya. Nah gitu. Seperti itu. Jadi mandi, kalau dikatakan mandi, sebenarnya al-ghuslu itu seluruhnya ratapan. Berarti kalau kepalanya tidak, berarti mandi bukan. Mandi tanpa keramas, berarti sebut kena gitu. Ya. Yang ketiga, bahwasanya dicukupkan dengan mencuci badan itu 1 kali saja, tidak diulang. Berdasarkan hadis tadi, thumma ghasala sa'ira jasadi, kemudian mencuci, mengguyur seluruh tubuhnya. Dikatakan enggak berapa kalinya? Tidak kan? Berarti cukup sekali. Ya. Maka kemungkinan adalah ya 1 kali kepada yang terkecilnya. Ya. Karena pada dasarnya tidak dikatakan tidak ada tambahan. Yang keempat, hadis ini juga menunjukkan bolehnya mandi seorang laki-laki bersama seorang perempuan. Maksudnya suami istri tentu saja, dari satu bejana. Dan hal itu tidak berpengaruh kepada kesucian air. Karena dalam menceduk bersama-sama, bukan ancrub dua-duanya, maksudnya ada ember atau apa namanya? Jolang, tong jolang ya, kemudian mencuci. Pasti ada yang terciprat ke sana, itu tidak masalah, gitu ya. Dan juga boleh saling melihat masing-masing kepada pasangannya, kepada auratnya, ya tentulah, namanya juga mandi bertelanjang, dua-duanya saling melihatlah, pelong-pelong, boleh, ya. Kenapa boleh? Ya karena kan ada sebagian yang pendapat kan tidak boleh melihat aurat istri, ada, boleh pasangan. Jima boleh tapi tanpa melihat, ya, diraba, tanpa diterawang. Ya, boleh. Ya, pendapat ya suka, ya, tapi kita hormati saja, tapi tidak diikutin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6, walladzina hum, tentang sifat-sifat orang yang beriman, ayat kelimanya,
walladzina hum, dan mereka itu adalah li furujihim, kepada farji mereka hafidun, menjaga uang farjinya, tidak sembarangan, tidak terlihat oleh yang lain, tidak teraba oleh yang lain, ya, seperti itu, dan tidak melakukan kepada yang lain, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, ya, pasangan-pasangan mereka, ya. Berarti kalau boleh tidak menjaga farjinya, yakni melakukan hubungan, apalagi hanya untuk dilihat saja, kan seperti itu. Kenapa masalahnya? Ya. Au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang dimiliki, fa innahum ghairu marumin, maka sesungguhnya itu tidak dicela. Itu dalilnya. Yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang junub meletakkan tangannya di bejana yang di sana ada air untuk mandi, itu tidak mengotori kesuciannya. Ya. Dan hal itu bahwasanya sesungguhnya tangan apabila keadaannya itu bersih, tidak ada kotoran di tangan tersebut, boleh memasukkannya ke air, ke bejana yang ada air, ya. Berbeda dengan hadis tentang apabila kau bangun tidur, maka janganlah memasukkan tanganmu ke bejana, berbeda, karena itu disangka bahwasanya ada suatu kotoran, karena kita tidak tahu kemana si tangan ini berjalannya, diamnya itu di mana. Dan itu bukanlah anggota badan, dan itu adalah bukan sesuatu dari anggota badan yang junub itu menjadi najis dengan sebab dia itu najis. Dia dengan sebab keadaannya itu dia junub langsung ininya najis semua, enggak. Asal bersih, ya. Walaupun keadaan yang junub tersebut, ya, bersambung dengan air secara hukumnya, karena boleh bagi yang junub untuk memasukkan tangannya di bejana dan menyempurnakan toharohnya dan menghilangkan hadas janabahnya dari air tersebut. Maka tatkala boleh memasukkan kedua tangan itu di tengah-tengah mandi, ya, menciduk, ya, ke air ketika mandi itu, maka diketahuilah bahwa janabah itu tidaklah berpengaruh pada janabah itu tidak berpengaruh ketika apa? Ketika bersentuhannya tangan dengan air tersebut. Falamani amin idkhaliha awalan ka idkhaliha wasatan. Maka tidak ada larangan, halangan untuk memasukkannya baik permulaan ataupun memasukkannya ketika di tengah-tengah mandi. Mau di awal, tidak ada masalah. Asal apa? Bersih. Kan tadi dicuci dulu, ya, dicuci dulu. Yang keenam, bahwasanya perbuatan Nabi SAW merupakan hujah syar'i yang bisa diambil dalil dengannya, seperti juga perkataannya, ucapannya, perbuatannya juga sama. Kemudian yang ketujuh, di sini menunjukkan baiknya akhlak Nabi SAW dan mulianya akhlak beliau, di mana beliau mau bermuasyarah, bergaul dekat dengan istrinya.
Apa? Bergaul dekat dengan istrinya ketika mandi. Mandinya itu barang, berarti dekatnya Nabi itu ya. Baik yang seperti itu. Suami itu baik ya, yang seperti itu, dekat dengan mesra dengan istrinya sampai mandi juga bareng, itu adalah baik. Wallahu taala a'lam. Hadis yang selanjutnya. Ya. An Maimunata. An Maimunata bintil Haris radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabati fa aqfa'a bi yaminihi ala yasharihi marrataini aw salasan summa wasala farajahu summa daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw salasan summa tamadda wasatamshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'i summa afadha ala ra'sihi ma'a summa ghasala sa'ira jasadihi summa tanaha fa ghasala rijlaihi qalat fa ataituhu bi khirfatin falam yuridha faja'ala yanqudu ma'a biyadaihi. Ya, lanjut. Maimunah bin Al-Haris radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku meletakkan air untuk Rasulullah untuk mandi janabah. Beliau lantas menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali. Beliau lalu membasuh kemaluannya. Beliau menumpukan tangan pada tanah atau tembok sebanyak 2 atau 3 kali. Beliau lantas berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, membasuh wajah dan kedua lengannya. Beliau kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya, lantas membasuh anggota tubuhnya yang lain. Beliau lalu menjauh dan mencuci kedua kakinya. Maimunah berkata, aku lantas mendatangi beliau dengan membawa kain, akan tetapi beliau tidak menghendakinya. Beliau kemudian mengusap air dengan kedua tangannya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Bukhari. Ya. Dari Maimunah binti Al-Haris, Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah merupakan adik dari Ummul Fadl, istri Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ummu Abdullah bin Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-7 tatkala umrah Al-Qadiyah. Dan beliau adalah, Maimunah ini adalah wanita yang paling akhir dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan Maimunah ini disanjung oleh Aisyah sendiri, madunya sendiri menyanjungnya, memujinya dengan ucapan innaha kanat atqana lillahi wa awsalna lirrahimi, bahwasanya Maimunah ini adalah yang paling takwa kepada Allah di antara kita dan yang paling rajin silaturahmi. Ya. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Rasulullah qalat, kata Maimunah, Rasulullah meletakkan wudunya, meletakkan apa? Meletakkan air yang disiapkan untuk janabah.
Faqfa biyaminihi ala yasarihi marataini, maka mengucurkan menuangkan dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Ya, dicuci dulu, berarti sama dengan yang tadi. Kemudian beliau mencuci farjinya terlebih dahulu, mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Kemudian memukulkan tangannya menggosok tangannya ke tanah atau ke dinding. Ya, habis mencuci kemaluan 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau kumur-kumur dan istinsyak dan membasuh wajahnya dan lengannya. Kemudian mengguyurkan air ke kepalanya, kemudian mencuci jasadnya. Setelah itu kemudian menjauh Rasulullah dan mencuci 2 kakinya. Diakhirkan berarti. Lantas aku datang, kata Maimunah, dengan membawa handuk atau kain, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudul ma'a biyadaihi atau bihadihi, maka mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap-usapkan air dari tangannya, tidak pakai handuk. Faidah dari hadis ini yang pertama, bolehnya minta tolong untuk menghadirkan air untuk mandi, ya. Tolong siapin air panas ke istri, ke anak, ya. Dan juga untuk wudu boleh. Isti'anah, minta tolong ke makhluk boleh pada sesuatu yang mampu. Yang kedua adalah disyariatkannya mandi janabah dengan tata cara seperti yang dikatakan oleh Maimunah, karena mengikuti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci 2 telapak kaki di luar bejana 2 kali atau 3 kali. 1. Yang kedua, urutannya mencuci farji, membersihkannya, ya, 2 farji, dari tangan ke farji. Kemudian menggosokkan tangan ke tanah atau ke dinding, ya, ke lantai atau ke dinding 2 kali atau 3 kali. Baru kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna selain 2 kaki. Kemudian baru meratakan air, mengguyurkan air di atas kepalanya dan mencuci badan yang lainnya. Barulah mencuci 2 kakinya di tempat lain. Boleh seperti itu. Yang ketiga, faedahnya bahwasanya tidak diulang-ulang mencuci badan ini, tetapi hanya dicuci 1 kali saja. Dan tadi telah berlalu hadis dari Aisyah yang menunjukkan demikian. Akan tetapi kalaulah menambah dari cucian atau basuhan atau guyuran tersebut lebih dari 1 kali dengan maksud untuk lebih bersih lagi, seperti menghilangkan sabun sekarang mah, ya udah ini sabun masih rempel keneh, guyur lagi, itu juga tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Yang keempat, zahir hadis Maimunah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencuci kedua kaki bersama wudu yang pertamanya tersebut. Nabi malah mengakhirkan ke akhir mandinya, ya ke setelah mandi. Sedangkan zahir hadis Aisyah yang sebelumnya bahwasanya mencuci kakinya itu sekalian langsung dengan wudunya. Ini memungkinkan boleh
melakukan dua perkara tersebut. Boleh langsung, boleh diakhirkan. Adapun diakhirkan itu mencuci kaki, diakhirkan itu kemungkinannya untuk menghilangkan tanah-tanah yang menempel di kakinya, ya. Mungkin saja dulu belum seperti sekarang di keramik, di lantai begitu bersih kita, tapi lantainya tanah. Oh, kalau mandi, wah, jadi kotor, kaki-kakinya juga jadi bertanah, ya, gitu. Ya. Kalau suci, kalau bersih seperti di kita ini, ya maka tidak perlu lagi, ya. Tidak perlu lagi untuk melakukan seperti itu, ya. Mengakhirkan apa? Mengakhirkan kaki itu tidak perlu lagi. Nah, rata-rata kamar mandi kita, ada nggak kamar mandi antum yang lantainya tanah? Berarti di luar beneran, di ini aku tenda biru, misalkan. Ya. Ya. Tapi mungkin saja kalau antum mandi ketika camping, kan nggak mungkin bangun dulu ini ya seadanya lah tutupan, ini pasti kan pada kotor tuh dengan air yang menempel ke tanahnya jadi nempel juga ke kaki kan gitu, maka itu diakhirkan. Yang kelima, disyariatkannya berkumur-kumur dan istinsyak dalam mandi janabah. Yang keenam, bolehnya mengusap anggota badan dengan air suci. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaskan air dengan tangannya dan tidak bolehnya mengusap anggota badan dengan dengan handuk, dengan lap, dengan air suci, dari air suci. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaskan air dengan tangannya dan tidak melarang dari dari tansib, dari berhanduk. Jadi boleh tanpa handuk, boleh berhanduk. Karena kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai handuk. Kadang memakai handuk, kadang tidak. Ya. Apalagi tidak ada handuk, ya, maka cukup dikibas-kibaskan. Hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh matu zuhur nanti. Faedah yang ketujuh, hadis ini menunjukkan keutamaan Maimunah radhiyallahu anha karena pemuliaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pelayanan hidmahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini patut dicontoh oleh para istri, ya, para istri dengan membawakan air, ya. Kalau belum punya air panas, ditahirkeun air, dibawakan ke kamar mandi, tah siap, dibawakan handuknya, dibawakan salinnya kepada suami. Ya, tirulah apa yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu semua merupakan kemuliaan bagi seorang wanita, seorang istri, ya. Terlebih, ya, maka ini juga bedanya harus dibedakan antara ibu-ibu yang ahli pengajian, ya, dengan yang tidak, kan tahu ilmunya ini, ya. Ini bukan hanya untuk dipelajari, tapi harus diamalkan. Ya, mulai sekarang tingkatkan ibu-ibu, ya, untuk melayani terhadap keperluan suami, ya, layani bagaikan raja, makan diambilkan, ya,
apa baju disiapkan kalau mau ke kantor, mau kemana, mau bekerja, mau ngelapak, mau apalah. Pekerjaan suami itu beda-beda. Siapkan hal itu, ya. Jangan itu dilakukan hanya awal-awal menikah saja. Ya mendapatkan apa namanya awal menikah si ikhwan tersebut, alhamdulillah anak meda tos siap sadayana oge, terus disetrikakeun sapu tangan terus atas aya dina saku soalnya. Tapi belakang kemudian kucel kumal ngestara deh ya. Boro-boro. Nah itu jangan hanya awal-awal ya. Demikian. 3 hadis saja dulu ya. Udah aja atau udah dulu atau udah aja? Cukup? Baik. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian boleh. Silakan.